Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Algani Setianingrum. Saya akan menjelaskan tentang pengemasan dan umur simpan kaleng tin plate. Kemasan adalah suatu tempat atau wadah yang digunakan untuk mengemas suatu produk yang telah dilengkapi dengan tulisan, label, dan keterangan lain yang menjelaskan isi kegunaan lain-lainnya yang dirasa perlu disampaikan kepada konsumen. Pengemasan disebut juga pembungkus, wadah atau pengepak yang mempunyai peranan penting di dalam pengawetan bahan pangan. Adanya kemasan tentunya akan membantu mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan. Melindungi bahan pangan yang ada di dalamnya juga mencegah terjadinya pencemaran dari luar. Selanjutnya, karakteristik pengemasan dengan bahan logam. 1. Mempunyai kekuatan mekanik yang tinggi. 2. Barier yang baik terhadap gas, uap air, jasa training, debu, dan kotoran sehingga cocok untuk kemasan hermetis. 3. Toksisitasnya relatif rendah meskipun ada kemungkinan migrasi unsur logam ke bahan yang dikemas. 4. Tahap terhadap perubahan-perubahan atau keadaan suhu yang ekstrim. Bentuk kemasan dari bahan logam. 1. Bentuk kaleng tin plate. Kaleng tin plate banyak digunakan dalam industri makanan dan komponen utama untuk tutup botol atau jars. 2. Kaleng aluminium. Kaleng aluminium banyak digunakan dalam industri minuman. 3. Bentuk aluminium foil. Aluminium foil banyak digunakan sebagai bagian dari kemasan bentuk kantong. Namun, di sini saya akan membahas tentang pengemasan dengan bentuk kaleng tin plate. Selanjutnya, pengemasan bentuk kaleng tin plate. Ini adalah contoh dari kemasan bentuk kaleng tin plate. Bisa dilihat gambarnya. Lembaran dasar baja dilapisi timah putih dengan cara pencelupan dalam timah cair panas atau hot dipping, atau dengan elektrolisa. Pelapisan kaleng dengan cara hot dipped merupakan cara yang lama di mana lembaran baja dicelupkan ke dalam cairan timah panas, sehingga diperoleh lapisan timah yang terlalu tebal dan tidak menarik. Secara tradisional dilakukan dengan memukul besi hingga gepeng dan tipis. Kemudian direndam dalam larutan asam hasil fermentasi, sehingga prosesnya disebut dengan pickling. Pada pembuatan kaleng plat timah secara mekanis, pengemasan dilakukan dengan menggunakan asam sulfat. Sedangkan proses pelembaran dengan menggunakan tekanan tinggi. Lembaran plat timah ini dapat dibuat menjadi kaleng yang berbentuk hollow atau berlubang, atau flat can, yaitu kaleng yang digepengkan, baru kemudian dibentuk kembali. Tin plate juga dapat dibedakan atas beberapa tipe, berdasarkan perlakuan pelapisan yang diberikan, yaitu 1. CDC, Cathodic Dichromate Chemical Treatment. 2. SDC, Sodium Dichromate Chemical Treatment. 3. GP, General Purpose Lacquer. 4. SR Lacquer with Sulfur Resisting Properties. Lapisan tin plate dengan pelumas seperti minyak biji kapas, minyak sintesis, atau parafin oil, dan diputil sebakat aman untuk kesehatan manusia. Lapisan tipis dari minyak diserap oleh film lacquer. Sebagian besar proses pasifitasi dilakukan secara katodis dichromate, di mana lapisan dalam lebih tebal dari lapisan luar. Masalah dalam penggunaan kemasan plastimah atau tin plate sebagai bahan kemasan pangan adalah terjadinya migrasi atau perpindahan logam berat, yaitu Pb dan Sn dari kaleng ke makanan yang dikemas. Batas maksimum Sn yang diperbolehkan dalam bahan pangan adalah 200 mg per kg dalam makanan.
Kelebihan dan kekurangan tin plate. Berikutnya, kelebihan tin plate adalah dia bisa mengkilap, kuat, tahan karat, dan dapat disolder. Sedangkan kekurangan tin plate di sini dijelaskan terjadi penyimpangan warna permukaan tin plate karena bereaksi dengan makanan yang mengandung sulfur yang disebut dengan sulfur staining atau filtering. Terbentuknya noda sulfur pada permukaan tin plate. Kekurangan ini dapat diatasi dengan proses light curing dan pasivitasi, yaitu melapisi tin plate dengan lapisan krom setebal 1-2 mg per meter persegi. Sekian yang bisa saya jelaskan dan sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.